Yang pertama adalah pemerintah yang telah memutuskan untuk memberikan insentif diskon PPNBM buat mobil berkapasitas 1.500 cc hingga 2.500 cc. Tapi ada tapinya Nisa, apa ya? Iya, tapi ternyata skemanya beda nih untuk kendaraan di bawah 1.500 cc karena diskon PPNBM-nya ini hanya maksimal 50%. Artinya insentifnya ini tidak sampai 0% nih. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan ada dua skema pengurangan PPNBM yang diberikan kepada kendaraan 4x2 dan 4x4. Pertama, untuk kendaraan 4x2 diskon PPNBM 50%. Pada tahap pertama dimulai dari April hingga Agustus yang tadinya 20% menjadi 10%. Sedangkan untuk tahap kedua dari September hingga Desember 2021 yaitu diskon sebesar 25% dari semula 20% menjadi 15%. Sementara skema kedua untuk kendaraan 4x4 adalah diskon 25% dari yang tadinya 40% menjadi 30% pada tahap pertama. Kemudian di tahap kedua diskonnya 12,5% dari sebelumnya 40% menjadi 35%. Kemenperin menilai kebijakan perluasan PPNBM ini dapat mendorong peningkatan penjualan bermotor. Namun setidaknya pada pekan pertama Maret saat program ini baru dijalankan, peningkatan jumlah pemesanan tipe kendaraan yang berlaku ini naik hingga 140%. Kita beralih ke informasi terpopuler lainnya yang datang dari terusan Suez yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah di Mesir saat ini macet total pasca sebuah kapal Panama bernama Ever Given ini kandas dan menutup jalur pelayaran. Ya, diduga kapal ini oleng dan berbalik arah karena angin kencang. Listrik kapal sempat mati namun tidak ada kru yang terluka. Meski begitu lalu lintas pelayaran lumpuh dan membuat antrian panjang hingga 100 kapal di belakangnya. Sejauh ini semua kapal tunda yang tersedia di zona kanal telah membantu evakuasi. Pemerintah Mesir pun juga mengatakan butuh waktu setidaknya 2 hari untuk membuat keadaan normal kembali. Terusan Suez merupakan salah satu rute perdagangan terpenting di dunia. Setidaknya 10% dari semua perdagangan maritim internasional melintasi daerah ini dengan rata-rata 51,5 kapal per tonase bersih 1,17 miliar ton selama 2020. Beralih ke informasi menarik lainnya yang juga masuk berita terpopuler hari ini, ada Korea Utara yang dilaporkan kembali menembakkan rudal ke Laut Jepang atau Laut Timur di Korea pada 25 Maret pagi hari. Insiden ini terjadi setelah Pyongyang menembakkan 2 rudal non-balistik jarak pendek ke arah barat menuju China pada akhir pekan lalu. Meski belum ada rincian lebih lanjut terkait jenis perangkat atau berapa banyak yang ditembakkan secara total, namun kejadian ini disinyalir menyusul kunjungan pejabat tinggi Amerika Serikat dalam membahas keamanan aliansi termasuk di Asia, di mana Korea Utara disebut sebagai ancaman. Pada pekan lalu, Korea Utara sempat melontarkan ancaman ke Amerika Serikat dan juga Presiden Joe Biden. Negara ini menganggap Amerika Serikat telah membuat teori gila tentang Korea Utara. Tidak hanya itu, baru-baru ini Korea Utara juga marah besar ke Uni Eropa. Ini terjadi usai Uni Eropa menjatuhkan sanksi ke sejumlah negara yang dianggap melanggar HAM, termasuk Korea Utara, China, dan Rusia. Dan informasi terpopuler terakhir nih, pemerintah berencana membangun Istana Presiden di ibu kota baru yang akan dilakukan pada tahun 2021. Meski di tengah pandemi COVID-19, namun Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa optimis kalau Istana Negara bisa groundbreaking pada tahun ini. Menurut Suharso, hal ini bisa segera terlaksana jika rancangan master plan dan detail plan bisa berjalan sesuai rencana. Ibu kota negara akan mengusung tema Negara Rumba Nusa sesuai dengan hasil pemenang sayembara desain ibu kota negara pada tahun 2019 lalu. Ya, tak hanya itu, konsepnya juga nanti terdapat Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan Danau Pancasila beserta kawasan diplomatik, bisnis dan komersial hingga pemukiman. Dan yang paling kompleks dari pembuatan desain ibu kota baru ini adalah tingkat kehati-hatian mengingat letak geografis yang tidak mudah.